Baik, nama Aisyah, NIM 18104166663, kelas manajemen A2 pagi, mata kuliah MPI atau Manajemen Pemasaran Internasional, dosen pengampu Adi Mursalim, SEMM. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan mengenai 3 video tentang pemasaran internasional yang sudah saya tonton. Ringkasan video pertama tentang pemasaran internasional atau international marketing. Pemasaran adalah sebuah kegiatan untuk menyampaikan nilai dan tujuan dari sebuah barang atau jasa kepada konsumen untuk bisa dipahami dan dimengerti, yang pada ujungnya calon konsumen akan membeli atau menggunakan produk jasa yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan. Kegiatan pemasaran berisi tentang proses perencanaan dan mengeksekusi konsep dari harga, promosi, dan distribusi ide, barang, dan layanan untuk memenuhi kebutuhan individu dan tujuan perusahaan. Sedangkan pemasaran internasional adalah sebuah operasi atau kegiatan pemasaran yang melintasi batas-batas antar negara. Untuk menjadi perusahaan internasional, harus bisa melewati tahapan. Tahapan-tahapan tersebut adalah: yang pertama, no foreign marketing, yang kedua, infrequent foreign marketing, yang ketiga, regular foreign marketing, yang keempat, global marketing operation. Yang selanjutnya, ringkasan video kedua tentang pemasaran internasional atau pemasaran digital. Yang dibahas di sini mengenai ekspor. Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain. Proses ini sering digunakan sebagai strategi untuk bersaing di tingkat internasional, karena memang lebih memudahkan dibanding strategi lain seperti franchise dan akuisisi. Strategi ekspor, bahwa ekspor ini membutuhkan modal yang lebih kecil atau tingkat kesulitannya pun lebih mudah dibanding strategi lain, karena memang kita menyerahkan produk kita kepada eksportir, jadi kita tidak harus disulitkan dengan pemasaran di negara tujuan. Lain hal dengan franchise, akan membutuhkan banyak PIN dan akan banyak lagi yang lebih diperhatikan. Dan juga akuisisi, kita harus membeli perusahaan di negara tujuan yang tentunya punya harga yang cukup mahal. Jenis-jenis ekspor terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, ekspor langsung. Yang kedua, ekspor tidak langsung. Ekspor langsung adalah cara menjual barang atau jasa melalui perantara atau eksportir yang bertempat di negara tujuan. Sedangkan ekspor tidak langsung adalah teknik di mana barang dijual melalui eksportir negara asal kemudian dijual oleh eksportir tersebut. Kelemahan dan kelebihan eksportir langsung dan tidak langsung. Ketika kita ekspor langsung, kita percaya bahwa eksportir tersebut menguasai pasar potensial karena letak eksportir tersebut di negara tujuan. Lain hal dengan eksportir tidak langsung, yang eksportirnya berada di negara asal. Hanya memang kita bisa memantau lebih dalam ketika eksportir terdapat di negara asal. Tahapan ekspor, yang pertama, identifikasi potensial pasar, yang kedua, SWOT analisis, yang ketiga, pertemuan dengan eksportir, yang keempat, alokasi sumber daya. Komoditi ekspor. Komoditi ekspor Indonesia yaitu tekstil, hasil hutan, elektronik, karet, sawit, otomotif, udang, kakao, alas kaki, dan kopi. Kesalahan umum pada saat melakukan ekspor adalah tidak melakukan penyelidikan yang lengkap sebelum melakukan ekspor dan tidak melakukan konsultasi terlebih dahulu. Kelebihan dan kekurangan pasar ekspor salah satunya yaitu: kelebihannya adalah melakukan ekspor tidak memerlukan biaya untuk membangun kegiatan operasi di negara tuan rumah. Sedangkan kekurangannya adalah para eksportir harus membangun beberapa sarana untuk memasarkan dan mendistribusikan
produk-produk mereka, biasanya melalui perjanjian kontrak dengan perusahaan-perusahaan tuan rumah. Yang selanjutnya, ringkasan video ketiga tentang bisnis internasional atau pemasaran internasional. Pemasaran merupakan kegiatan menciptakan dan mengeksekusi harga, promosi, konsep, dan distribusi ide, barang, layanan untuk mempertukaran yang memenuhi tujuan individu ataupun organisasi. Untuk menjadi perusahaan internasional, adapun tahapan-tahapan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, no foreign marketing, yang kedua, infrequent foreign marketing, yang ketiga, regular foreign marketing, yang keempat, global marketing operation. Standarisasi dan kustomisasi pemasaran internasional. Standarisasi memungkinkan perusahaan untuk mencapai dan mempertahankan efisiensi manufaktur, distribusi, dan promosi, dan operasi yang lebih sederhana dan lebih efisien. Kustomisasi memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan produk guna memenuhi kebutuhan pelanggan di setiap pasar, walaupun perusahaan dapat mengorbankan efisiensi biaya dengan melakukannya. Kebijakan produk dalam pemasaran internasional. Penting bagi perusahaan yang memiliki kemampuan bersaing untuk mengembangkan produk dengan fitur yang tangible dan intangible. Keputusan utama tentang produk yang menentukan pemasar internasional adalah sejauh mana produk perusahaannya harus standar di pasaran atau disesuaikan dalam pasar individu. Yang mempengaruhi kebijakan produk adalah yang pertama, sifat produk, target pelanggan, pengguna industri atau konsumen individu. Yang kedua, hukum dan peraturan negara tuan rumah. Yang ketiga, tingkat pembangunan ekonomi negara dapat mempengaruhi atribut produk yang diinginkan. Yang keempat, pembakuan merek produk. Kebijakan harga dalam pemasaran internasional. Kebijakan harga secara langsung mempengaruhi ukuran pendapatan yang diterima oleh perusahaan sendiri. Kebijakan harga berfungsi sebagai senjata strategis penting dengan memungkinkan perusahaan untuk membentuk lingkungan kompetitif di mana perusahaan melakukan bisnis. Kebijakan harga pasar dapat mengekspos 3 risiko, yaitu yang pertama, kerusakan nama merek, yang kedua, pengembangan pasar abu-abu untuk produk, yang ketiga, kebencian konsumen terhadap harga yang diskriminatif. Kebijakan promosi dalam pemasaran internasional. Promosi merupakan bauran pemasaran yang mencakup semua upaya oleh perusahaan internasional untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa kepada calon konsumen untuk membeli dan mengonsumsinya. Faktor strategi periklanan. Yang pertama, pesan yang ingin disampaikan. Yang kedua, media yang tersedia untuk menyampaikan pesan. Yang ketiga, sejauh mana perusahaan ingin mengglobalisasikan iklan. Yang selanjutnya, kebijakan distribusi dalam pemasaran internasional. Yang pertama, produsen yang menciptakan produk atau layanan. Yang kedua, grosir yang membeli produk dan jasa dari produsen dan kemudian menjual kembali mereka untuk mengecer. Yang ketiga, pengecer yang membeli dari grosir dan kemudian menjual kepada pelanggan. Yang keempat, sebenarnya pelanggan yang membeli produk atau jasa untuk konsumsi akhir. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.